Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua tentunya. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih terlebih dahulu ke kawan-kawan semuanya yang udah nonton, udah mantengin channel Ngobor ini. Terima kasih banyak atas semua support dan dukungannya, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya. Baik, langsung aja mau ngobrol Ayung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Monggo. terima kasih Mas Biru. Aku tanya Pak kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di Ngobor. Seperti biasa kita akan nge-share cerita-cerita horor ya Pi ya. Pastinya. Begitu saja wis pembukaannya Pi. Sebelum nanyain, ada sesuatu yang baru. Biasanya kan pakai cangkir. Benar. Kawan-kawan yang nggak percaya coba cek video-video sebelumnya. Mbak Ayung itu selalu pakai cangkir. Hari ini pakai gelas. Sayangnya nggak ada tutupnya. Iya betul sekali. Iya ya. Aku sendiri nggak asli. Bro Ayung, ada cerita apa hari ini? Aku kirain mau nanyain kopi atau Kopi cangkir. apa? Kenapa cangkir apa? Tadi kan udah nanya. Nggak usah dibahas ya. Friday dulu, masih ingat nggak? Film sangat menyeramkan di tahun Friday. tersebut. Ya ada yang cangkir. Iya, Friday. Keluar kembang Asap. daun yang ngebelit itu. Betul, daun yang ngebelit, tapi awalnya kan metu kukusnya loh, ada asapnya. Iya, benar. Kalau ada celah pasti kena. Iya. Harus rapat seperti ingat itu. Ya kan mending Gede, ada horor-horornya. 13 TH ya. Iya. Aku bacanya 13 tahun. 13 tahun. Sama. Dulu masih Sama kecil itu kan. dulu masih lugu dan itu salah satu film yang keren banget. Keren banget, sangat menyeramkan waktu itu. Baiklah, ini akan. Jadi cerita ini ada hubungannya sama film itu atau gimana? Gak ada. Nggak ada. ya? Babat belas nggak ada. Jadi kalau ini ceritanya dari Mas Tarmidi ya. Mas Tarmidi terus kayak perasaan iya. Supri, Tarmidi, Taryono itu banyak banget namanya. Siapa ya namanya yang Jawani gitu. Wasmun aja wis. Wasmun. Wasmun udah. Siapa ya? Joko aja gimana sih nama-nama? Iya, Agus, Joko gitu yang Ya, agak wes. kesenian gitu. Baiklah, ini sebuah agak kesenian Joko ya. Joko Gledek ya. Iya, Joko kan Ini tahun adalah 70, cerita 80. dari Pak Joko. Pak Joko. Bukan ceritanya Pak Joko, bukan dari Pak Joko, tapi dari istrinya. Oh, oke, dari istrinya Pak Joko. Dari istrinya Pak Joko. Terjadi itu sudah sejak lama sih. Lamanya kira-kira mau ada gejala yang aneh di dirinya Pak Joko itu mau 3 bulan terakhir ini, Pi. 3 bulan terakhir berarti Dari hari ini. masih terjadi gitu ya sekarang. Sekarang udah enggak mendingan. Udah tertangani lah kayak gitu. Iya. Karena ya gitu ya. Pak Joko itu dia itu seorang pekerja biasa lah, harian, pekerja apa sih mangkat tinggal dini itu lebih ya pekerja di sebuah karyawan itu loh, gara-gara Friday itu aku ingat karyawan, tapi karyawan di sebuah perusahaan yang lumayan bonafit di wetan sana, bukan di Tegal sih Pi. Tapi wetannya mana itu Pemalang apa Pekalongan aku nggak nanyain. Yang jelas mereka udah dikaruniai beberapa orang anak. Hari-harinya aman-aman, biasa-biasa aja. Anak-anak sekolah, selesai pekerjaan, kadang-kadang Pak Joko juga nyambi-nyambi botanikal kayak gitu. Kadang-kadang ya ikan, main seperti itulah. Sekarang musimnya cana ya cana. Kadang-kadang burung kicau seperti itu. Jadi bahagia ada waktu-waktu untuk bersama-sama saya, Mas. Sebut saja namanya ini Mbak Ning, Bu Ning. Bu Ning itu istrinya. Iya, Bu Ning. Kenapa nggak Bu Joko aja kan lebih simpel. Iya. Tapi terserah Anda yang bercerita. Bu Ning istrinya Pak Joko. Bu Joko dong. Iya, paling enak kan Bu Joko. Simpel, nggak ribet. Iya betul. Kenapa Bu Ning si Suprahita lah, susah banget. Iya, Bu Ning itu merasa seperti itu. Saya ada waktu luang banyak setelah Bapak kerja. Dia juga termasuk karyawannya udah sepuh, jadi dia punya otoritas yang lumayan senior gitu. Senior, artinya
waktu juga nggak full kerja, yang penting dia bisa handle dari rumah. Sekarang kan versinya bisa lewat handphone Mas, internet basisnya. Nggih Bu. Terus gimana Bu? Ya itu Mas, lain waktu ya di rumah saya sering ngebantuin, duduk bareng, mantau perkembangannya anak, kadang-kadang gosipin macam-macam. Sekarang yang lagi in apa, siapa tahu bisa buat tambahan biaya sekolah anak, kuliah, begitu ya. Tapi akhir-akhir ini selama 3 bulan kemarin begitu ada keanehan di diri suami saya. Awalnya saya nggak begitu memperhatikan, nggak begitu tipe suami saya adalah orang yang selalu membangun kemesraan meskipun kami udah sepuh. Belum Bu, lah yang sepuh lah Mas 50 gitu kan, 50 bapak 50 ya saya. Bedanya dikit sama kita ya sebenarnya. Jangan bocorin. Kalau beda Gua sama aku, iya, sama aku dikit, sama situ kan banyak, itu kan junior asem. masih junior. Iya, itu saya nggak mau. Kami berdua itu bangun kemesraan, walaupun anak udah banyak, katanya udah tua. Kalau nggak dibangun kan nanti hambar Mas. Bener Bu. Jadi yang namanya hubungan kami itu selalu berbagi. Bahkan urusan ranjang, kami itu seperti anak muda, tetap walaupun kayak gimana keadaannya per 2 hari paling enggak kita selalu melakukan. Tapi ini aneh, 3 bulan terakhir lah saya udah merasa Bapak ini ada masalah apa. Kalau misalnya masalah tanaman memang agak lesu, tapi yang lain juga lesu. Kalau masalah ikan kayaknya masih jalan juga. Terus bisnis-bisnis yang sampingan yang lain aku juga kenal partner-partnernya, nggak ada kelas ataupun apapun, apa di pekerjaan jangan-jangan, tapi kok Bapak nggak cerita. Tapi fine-fine aja. Biasanya kalau ada masalah sesuatu, dia kan kerja, bosnya juga kawan, dan keluarganya sama keluarga saya itu deket banget. Kita sering handle acaranya mereka, jadi mesti ngomong kalau ada apa-apa. Nggak ada tembusan apapun. Tapi suami saya berubah jadi sosok yang dingin. Jadi dia itu kayak es pembatu kotak gitu, mencecer kayak gini ya, dingin. Yang maksudnya dia itu yang biasanya mahmeh apa-apa gravilan jawil lewat ya lewat apa, sekarang enggak. Sekarang enggak. Mencecer. Iya, biasanya apa Ibu Joko ya, Ibu Joko dan rada kayak gitu, apa ngasih kode nanti sore apa nanti malam. Ini enggak, bener-bener sampai saya pancing. Kalau di ranjang tidur sama sekali enggak merek Mas, enggak deketin sama sekali. Jadi kalau ini kan lebar ya, dipan itu lebar, bisa kayak dipucuk kayak grawil mau jatuh gitu loh. Kayak mau banget deketin saya. Saya kayaknya nggak ada perubahan apapun. Olahraga seperti kami senang olahraga, saya olahraga rutin. Apa saya nggak bau, nyampe ngomong kayak gitu Bi? Apa saya nggak bau? Ketiak saya ya beres semuanya. Yang salah itu apa? Punya cewek idaman, perempuan idaman lain juga kayaknya enggak. HP digeletakin, semua tak cek aman semuanya. Tapi kok suami saya kayak gitu? Gak ada ucapan apapun, makin jeneng, enggak Mas, cuman benar-benar menjauh begitu saja. Nah itu selama berlangsung sekitar setengah bulanan Bi. Kejadian yang kayak gitu. Saya memberikan keluangan waktu buat suami, mungkin dia ada yang dipendam, yang belum siap untuk diomongin ke saya. Monggo lah seperti itu. Tapi semuanya menjadikan saya tambah stres, tambah saya tuh tertekan dan ngeri sedap. Seperti itu ngomongnya. Itu pas malam keberapa ya, mau sebulan apa setengah bulan setelah tadi ya, setengah bulanan, suami saya kalau saya mau tidur, dia itu saya pancing tidur duluan dengan gaun yang nafsu nih wis apa, saya pancing dia supaya kayak kemarin lagi, tetap aja nggak ada reaksi. Tapi di setengah bulan setelah kejadian tersebut, dia itu bukan cuma diam terus menjauh dari saya, tapi kalau saya udah tidur, pura-pura tidur lah Bi, itu selalu di pinggir ranjang, seberangan sama istri kan sebelah sana ya, dia di pinggiran begitu, selalu kayak gini Bi, katanya tangannya itu meteng-teng begini kayak gogon, sedakep begitu, terus ngeliatin istrinya, saya merem-merem dikit gitu, kadang-kadang sengaja tak lampunya lampu ini ya, yang buat tidur kan nggak terlalu terang. Itu bisa ketawa ngekek ngeliatin saya salah mengejek kon siapa gitu loh. Ih, enggak banget ya gitu.
Awalnya suami saya yang ketawa suaranya, ya suara laki-laki. Gak salah lah, jijik banget lu siapa gitu kan, mau dandan kayak apa, gue gak bakalan tertarik. Seolah-olah seperti jadi itu. pengen begini. Iya, dingin soalnya. Aku aja kan sebenarnya gak kayak gini mungkin. AC-nya ini 5 PK soalnya. Iya, 5 PK. Iya. Makanya kan gak lama-lama kalau di ngepur sebentar ya, sebentar aja. Takutnya kami beku. Situ kan mending dengerin, kadang-kadang kalau aku ngomong nggak bisa ngomong dong. Terus gimana? Oh iya. Ya itu bisa ketawa gitu. Suaranya laki-laki. Suara suami saya kan mirip-mirip yang bintang iklan itu katanya. Mau ikut. Kayak gitu gede, suaranya gede. Iya. Kan ada yang seperti itu kan. Suara kayak ngeledek banget. Saya ya tadinya suami gimana sih kok kayak gitu. Saya pura-pura nggak dengar. Malam besok nyoba lagi sama kayak gitu. Nyampe 3 kali begitu dan udah ngetawain dia mulai tidurnya di luar, Bi. Nggak tidur di kamar. Pindah. Aduh kok kayak gini ya, tapi kok ketawanya kayak ngejek. Tapi setiap ketawa baru tak rasain 2 hari ketiga gitu, saya baru merasakan jebule dari kemarin aku merinding saat Bapak tertawa. Setelah Pak Joko tertawa, aku ini merinding banget. Suami saya tertawa, aku merinding banget. Ada apa ya? Kayak kesetanan apa ya suami saya? Dipikir seperti itu. Pas setelah hari ketiganya, bukan suaranya Pak Joko lagi. Jadi suara itu lebih nyaring kecil, mirip suara perempuan. Seperti suara saya, tapi lebih ke nenek-nenek kayak gitu. Jadi ada nada-nada yang leor-leor begitu katanya, ceritanya seperti itu. Ditunjuk-tunjuk, tadinya cuma begini, ditunjuk-tunjuk kayak seolah-olah kayak apa model apa, orang bakal nafsu itu seakan-akan seperti itu. Saya nggak bakalan nafsu, tapi suaranya udah ganti cewek. Saya sampai mantengin suami saya apa bukan tadinya pura-pura tidur, tak melek-melekin gitu ya. Nengok udah nengok begitu malah diketawain ngakak banget, Bi. Aduh ini kan bukan suatu yang biasa, bukan suatu yang lumrah. Suami saya apakah diguna-guna, apakah ada bisnis? Ya bukan bisnis, dia kawan cuman kerja begitu. Apa yang ada yang nggak suka? Gimana ini, saya udah takut, tapi saya bukan orang yang biasa nanya-nanya tentang hal mistik sama orang. Saya lari ke diri saya, kurangnya apa? Saya dandan tambah jadi, tambah melok-melok, tambah wangi, tambah wis ini daleman nih jadi ya. Itu tambah yang modelnya angel-angel, pating penjuto wis Mas katanya, biar suami saya tertarik. Nah itu tambah jadi ketawa kayak gitu, malah sama kayak ada adegan ini wayang orang sambil ketawa sambil kayak gini. Sambil joget-joget. Sambil joget-joget, kadang kakinya naik ke atas ini atas dipan sambil seolah-olah ngejekin. Kamu mau kayak apa? Aku nggak bakalan tertarik. Ketawa-tawa kayak gitu, saya merinding hebat. Tapi ya lama-lama malu, tak tutupin selimut lagi. Dan itu mulai saya ketakutan. Kejadian kayak gitu itu selama saya rasakan sebulan. Jadi ya parah banget Mas sampai kayak gitu. Dan saya tetap aja belum terbuka pikirannya bahwa ini mungkin hal-hal yang nggak normal dikerjain sama orang. Saya larinya ke dohir, kurangnya diri saya apa. Pas suami saya lagi tidur, saya coba grepein katanya. Saya grepein kayak tidur pules, tak grepein, tak pancing-pancing. Kalau memang kesetanan, setannya udah pergi kali. Jadi elato-latonya apa tuh pentungan hansipnya tak mainin. Marah-marahnya kayak apa. Dulu ketika kami masih bahagia, dulu bulan kemarin, dia senang banget dimainin lah apa aja lah namanya hubungan ya. Kalau ini saya benar didamprat habis-habisan, saya benar-benar nangis sakit hati waktu itu. Kok suami saya begini? Suaranya nenek-nenek, Bu. Enggak, suaranya suami saya normal. Wis kan saya mulai tertekan. Saya coba nginep di rumah ibu, di rumahnya mamanya sendiri, pura-pura ngambek atau apa. Sehari 2 hari nggak disusulin, Bi, anteng. Saya nelpon ke bocah-bocah karena kan ada yang perempuan di rumah. Sebut saja namanya Sri. Sri, Bapak ada yang aneh apa enggak? Enggak, Bu, enggak ada yang aneh. Ada telepon sama perempuan enggak? Ibu nanyain kayak gitu, jangan ngaco Bapak nggak bukan orang kayak gitu. Enggak, kamu tolong cekin. Enggak ada telepon sama perempuan. Apalagi bawa perempuan ke rumah kayak gitu kan. Akhirnya
dia curiga Bu Eko makin matang kecurigaan. Bu Joko mulai curiga banget cerita sama ibunya. Ibunya yo coba ning, dia yang panggilnya Ning baru ini kan. Nama aslinya Ning, ditanyain ke lo orang yang paham Ki Sudrun apa siapa tanggane. Ditanyain mulai mungkin di sananya keusik Bi. Jadi di sananya tambah si Pak Jokonya mulai menutup diri dari anak-anak. Tadinya dari biasa, bapak mulai aneh Bu. Lo anehnya gimana? Diajak ngomong kami nggak mau, diajak makan bareng nggak mau. Dia lebih seneng di kamar. Cuman yang kami aneh itu bapak itu ngobrol sama siapa. Aku kadang-kadang lupa gini loh. Kalau ibu lagi nginep di rumah Mbah, sepertinya ada ibu dan maaf Bu yo, kalau tak injen gini ya, tak kupingnya tak kering kayak lagi melakukan hubungan kayak gitu, Bi. Padahal kan ibu di sini baru setelah lo kan ibu kan di rumah Mbah. Saya intipin sebolongan kunci. Yo adanya bapak toh ini gimana ceritanya kayak gitu kan. Akhirnya tambah intens ketemu sama Ki Sudrun. Itu ibunya nggak nanya Bu Jokonya. Kenapa? Kamu berarti sering ngintipin gitu ya? Iya. Kami selama ini sering ngintipin, enggak kalau terpaksa aja Bu gitu. Iya ini kan darurat dan disuruh ibunya. Yang nggak disuruh kan nggak ketahuan. Nggak bercanda Bu. Iya. Nah itu akhirnya konfirmasi sama Ki Sudrun, akhirnya dikasih pegangan si Bu Jokonya, dikasih sertifikat yang sangat bergengsi ya, dipegangan. Mau nggak tahu Mas, buntelan yang jelas putih, apa yang kayak gitu harus putih-putih terus kayak mengeri ya Mas? Yang Bu biar keren aja biar itu. Keren aja itu. Aslinya bungkus koran juga. Ya nggak apa-apa. Akhirnya dipegangin. Ternyata saya harus dibawa kemana-mana. Nah sejak saat itu saya kan tadinya mau 3 hari 2 hari. Kasih jimat ya, gampangannya. Jimat, gitu ya. Tadinya aku mau 1-2 hari di rumahnya ibu. Tapi karena bapak katanya kayak gitu, saya jadi takut. Saya malah diperpanjang kontraknya di rumah ibu ya. Di sana saya mau nginep lebih panjang. Di situ setiap malam saya mimpinya nggak enak terus. Di sana itu bapak sama perempuan cantik. Perempuan cantik jalan bareng kayak wong pacaran gitu. Lebih cantik dari Bu Joko. Nggak ngaku begitu. Nggak ngaku ya. Nggak ngaku. Tapi kita ambil kesimpulan sendiri begitu gitu. Nggak apa-apa ya. Karena mengakui kan. Iya. Perempuan cantik. Perempuan cantik. Lebih cantik dari di Bu ngobrol Joko. Bebas. Bebas. Somasinya nanti Bu Joko ya. Nah itu kayak gitu yang aneh di alam sana. Kalau mimpi saya yang muda, bapak yang muda, perempuan itu yang muda sama-sama. Tapi dia itu, iya akhirnya benar, moblong-moblong banget. Tapi ya ngomong nggak lebih cantik dari saya. Moblong-moblong banget Mas. Apa orang cowok yang nggak senang sama perempuan tersebut? Bapak itu dulu aja ya, kalau pacaran sama saya baru naksir wis ya. Terus ada temen yang mau deketin, dia itu menghindar, nggak pengen saya cemburu, nggak pengen saya sakit hati. Iki bisa sengaja seolah-olah keloning kayak gitu, lebih gede, lebih cantik gitu loh, seolah-olah seperti itu. Dia saya diledekin terus. Yang perempuannya nggak melet-melet gitu, enggak, dia sih bisa cool banget lah, tapi lebih kayak perempuan yang ningrat banget gitu loh. Rambutnya panjang, ya saya minder. Lebih cantik ya Bi berarti ya. Ya sampai bikin minder ya berarti. Minder lebih cantik Bu, gimana secara sih? tidak langsung mengakui. Iya. Ini banyak bercandanya Pantas aja Pak Jokonya. Iya Pak Jokonya begitu. Akhirnya menurut anjuran lagi-lagi oleh Ki Sudrun paranormal setempat, dihadapi, kayak wis nyekel, ngapain kamu udah megang itu, ngapain masih di rumah setelah ibu? Bangun konsultasi lagi. Iya, saya mimpi Bu, hadapi wae apa-apa terus Sudrun maju. Temenan ki Mbah, wis sana jalan aja. Gimana Bu? Ya balik suamimu ya diurusin, jangan didiemin kayak gitu. Kata bapaknya, kata Mbak Kakung berarti ya bapaknya. Oh jangan-jangan edan gitu kan, jangan-jangan edan ini mantunya. Saya digituin ya saya tambah sedih Mas. Akhirnya saya pulang ke rumah seperti biasa. Suami bukan kayak kemarin kan masih negor, masih apa. Ini enggak, kayak nggak kenal blas Bi, kayak nggak kenal blas apa, seolah-olah kon siapa sih, itu siapa ya gitu ya. Pas malam harinya mulai ada kejadian aneh gini. Itu saya seperti biasa di kamar emang boleh saya masuk boleh. Lagi-lagi seperti yang kemarin dia itu petanteng kayak gini, ketawa lagi
suaranya Allah ini campur-campur, tapi memang suaranya suami saya Pak Joko, tapi aksennya mungkin. aksennya juga kemayu, gede tapi kemayu. Tapi ambil lihat kayak gitu. Terus dandani baju. Yang paling aneh lagi, dia itu pakai baju nganten. Angel ya, pakai base cap pengantin. Nganten laki-laki. Iya. Ibu dulu menikah bajunya, maaf ya Bu, nyewa apa sendiri? Beli Mas, beli. Jadi kita punya, itu sakral buat kami ya, kami simpan di lemari. Itu dipakai sama suami saya. Jadi kayak wong arep wayangan nih itu loh, bener-bener formal banget. Beskap gimana sih dedek begini? Oh, tapi kemayu, gagah tapi kemayu. Yo paes dipukuli segala macam. Berapa hari Bu kejar? Ya hampir berapa malam Mas kayak gitu. Wah saya semakin aneh. Ini jimat model primen, model gimana nggak ada fungsinya. Apa jangan-jangan tak tempelin begini ya? Saya ya takut. Itu dia kayaknya tahu saya main ini ya, nanya-nanya ke orang pinter katanya. Jangan macem-macem ya Ning, ngomongnya Ning, udah bukan saya nggak beb lagi, udah nggak, jangan macem-macem ya Ning. Dia itu milik saya. Dia milik saya maksudnya apa sih Mas? Kok dia milik saya? Berarti kayak yang ngomong bukan suami saya. Mungkin ya dia dikuasai seseorang kayak gitu. Akhirnya saya ora beres kalau kayak gini. Di depan mata saya malam itu ya, malam berikutnya saya tidur, saya kayak ada yang nendang tapi halus wujudnya, bukan kaki suami saya yang jelas, semacam buntut lah, kayak kepet pel kayak gitu. Saya ngeludak di ini lantai. Tapi saya karena ada kecurigaan yang pengen lihat apa sih sebenarnya suami saya sedang gimana, sedang terjadi apa dengan suami saya nggak bangun lagi ke atas kasur. Bener-bener saya nungguin di bawah. Sana nih di situ ada apa buat bantalan, di atas ada apa, rame di kasur katanya. Jadi kayak saya lagi bergumul sama suami. Jadi krosak. Tadinya kayak suara suami saya tok gitu ya, tapi kok kayak ada sosok yang lain. Loh, masa ada suara perempuan sih? Bawa masuknya kapan? Wong saya tadi aja nggak tidur, saya ngintipin masuk aja saya tahu. Sama siapa? Ya, anak ada ya, pembantu ada Bu. Pembantu ya mulai Mas, balik kalau sore pulang katanya. Jadi anak yang lagi hari itu nggak pulang. Dia juga udah punya suami kan, dalam rangka memang ada masalah itu sering ke rumah. Akhirnya saya berani-berani itu frame-betan. Apa sih lagi ngapain suami saya? Ya Allah, itu saya kaget, tapi ya takut campur kaget. Yang saya pas ngelongok begini ke atas, itu pas mukanya dia juga. Jadi dia itu tahu kalau saya nginjen, kalau saya itu ngeliat, ngintip. Jadi mukanya si perempuan itu ada di depan muka saya, bener-bener bareng. Sorry, ngintipnya tuh di mana, Bro Ayung? Ngintipnya di bawah. Dia kan tiduran di lantai. Jatuh ya, karena jatuh ya. Dia pelan-pelan begini, Cat. Itu pelan-pelan muka sama muka, perak banget, Mas, deket banget. Itu sosok yang di mimpi saya. Yang lebih cantik itu ya. Bukan lebih cantik, yang ini lebih aneh bener ya, Aku bilang aja begitu ya, Iya. Iya begitulah. Kalau lu nggak berani ngomong, gue yang ngomong. Itu yang lebih cantik ya Bro Ayu. Gue yang minta maaf itu yang ngomong. Ya nggak apa-apa. Itu nongol begini, sosok yang cantik banget kayak gitu. Tapi lagi di mimpi itu, dia itu nggak ada pressure ke saya. Seolah-olah dia itu benar-benar anggun dan aku kalah cantik mungkin ya. Kalau ini benar-benar tatapannya itu mengancam, dia nggak suka dan seolah-olah apaan primen, ngapain, kenapa lu memarah gituin. Itu cantiknya luar biasa, tapi rambutnya yang tadinya lurus ini benar-benar kayak dikipasi gimana sih jeblok ke sana. Saya malah waktu itu belum bisa ngeliat tubuh suami saya, cuman mukanya itu tok, sosok itu tok. Segitu aja saya udah kayak ditelanjangin, udah kayak ketakutannya udah kayak apa, hampir ngompol di depan begini. Sosok bener-bener sosok, entah itu setan atau bukan, yang jelas itu muka begitu ya. Saya nggak kenalnya di mimpi. Ditambah terakhirnya nyengirnya untune dawa untune panjang begini. Ada taringnya. Saya langsung jimplok begini mau lari tapi nggak bisa sih, jatuh mulu begini. Akhirnya kan ke tembok. Nah dalam rangka kayak gitu kan dia agak bangun itu melihat sosok suaminya itu di bawah dan dia dibelit sosok itu. Kalajengking.
Bukan, ular gendong. Oh, ular gendong. Ya gitulah, sosok kloseran begini ya. Nah, yang jerit-jerit nggak ada suara, benar saya jerit-jerit nggak ada suara, mata saya mendelik-mendelik. Wis tahu saya jatuh atau gimana, yang jelas bangun-bangun sakit. Saya lagi ditulungin suami, yang lucu kan begitu. Ngomongnya udah kayak biasa lagi, sayang. Kamu kenapa ya? Apa? Mama kenapa gitu? Ini kok bisa jatuh begini sih? Lagi ditambal-tambal. Ininya itu kayak bocor gitu loh, lecet lah. Tapi di saat itu aku semua ini mimpi apa enggak sih kok? Kebalik. Iya, kok bisa kayak biasa lagi gitu kan? Sampai 2 hari suaminya ngajak hubungan biasa lagi, Bi. Enak Masih enak. Malah lebih seninya bertambah mungkin. Enggak tahu sih, ini enggak ceritain. Habis diparut sama ular. Nah itu setelah 2 hari berikutnya, mau hari ketiga baru seperti yang biasa lagi. Dia tuh ketawa kayak gini lah. Gitu. Tapi dalam yang ke hari ketiga itu ya setelah tadi dia jatuh, saat ketawa itu di samping-sampingnya selalu nampak mukanya itu, tapi tubuhnya nggak kelihatan karena emang gelap mungkin ya. Jadi selalu dia ketawa kayak gini, suaminya ngejekin kondisi apa jelek apa atau apa, dia tuh wajah itu selalu dijelep-jelep kayak gitu. Akhirnya entah Allah alam ya, ini dapat kabar dari siapa, si tadi ibu hubungin teman aku kayak gini cerita, karena tadi ya si paranormal kisah apa kayaknya angel mbak, ini udah kelasnya kisah sudrun kelasnya angel katanya. Ya wis itu dapat kabar dari siapa, hubungin teman, akhirnya udah alhamdulillah udah diselesain Bi. Dan itu bukan dari kiriman atau siapa, tapi memang ada sosok kadang-kadang kayak gitu aneh, sosok di luar kita yang memang senang sama seorang itu dan bikin supaya dia aslinya mau nyakitin si ibu tadi, Ibu Ning, tapi Ibu Ning kayak apa, dia orangnya kuat sih, ini batinnya terlalu hot atau apa mental akhirnya nyerangnya suami biar benci sama si ibu ini. Jadi kayak mau dikuasai, dan ceritanya di sana-sananya ini kayak pendampingnya si ratu itu loh, makanya kayak mau nikah nganggune gitu, pengantin gitu ya. Itu aja sih ceritanya. Lalu itu udah selesai. Paling ya mau 3 bulan lah kejadian. Mungkin itu kayak mungkin jin ampiran kali ya. Jin ampiran bisa gitu. Jadi. Cuman mampir doang gitu ya. Orang suaminya lihat fotonya yang ganteng. Isengnya. Mungkin itu mungkin dia suka mancing atau suka jalan-jalan, kan botani ya. Terus ngeliat-ngeliat tanaman atau anggrek, projol gitu, pipis. Wow, kayak gitu. Mungkin ini mah sekedar. Akhirnya bisa jadi milikku ini katanya, diikutin sampai rumah. Baik, terima kasih Bro Ayung, terima kasih Buning ya, Bu Joko atau Buning atau siapapun itu, namun udah disamarkan ya Bro Ayung ya. Terima kasih, kita mohon maaf misal tadi banyak bercanda-canda supaya nggak terlalu serem, soalnya kadang terlalu serem itu juga nggak bagus ya Bro Ayung ya. Baik, terima kasih. Yang pastinya kita ambil sesuatu yang positif dari cerita ini, kalau ada yang negatif kita buang jauh-jauh. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, dimudahkan segala sesuatunya, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.